warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Ananda dari kelas 4B Fakultas Pertanian dan Peternakan Prodi Agroteknologi dengan NIM 12280221357. Di sini saya akan membuat video penyuluhan pertanian mengenai mini garden menggunakan barang-barang bekas dan pupuk kompos dari limbah rumah tangga. Untuk videonya mari ikutin saya. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada teman-teman dan ibu-ibu sekalian yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara penyuluhan ini. Jadi di sini saya memiliki tugas dari kampus dengan mata kuliah Sosiologi, Komunikasi, dan Penyuluhan Pertanian. Di sini saya akan membuat penyuluhan mengenai mini garden. Nah, sebelumnya ibu-ibu ada yang tahu nggak apa itu mini garden? Kurang tahu nggak? Mini garden itu sebenarnya bahasa simpelnya adalah perkebunan mini yang ada di perkarangan rumah. Jadi mini garden ini nggak harus yang kita mempunyai luasan wilayah rumah yang luas gitu, tetapi walaupun hanya sepeta, tapi kita bisa memanfaatkan lahan tersebut untuk membuat pertanian. Nah, mungkin di pikiran ibu-ibu kalau misalnya kita membuat pertanian itu berat ya, kayak kita harus menyiapkan banyak lah gitu. Nah, sebenarnya enggak ya ibu-ibu, kayak misalnya kita mempunyai bekas-bekas minyak atau bekas-bekas kaleng-kaleng ataupun apapun itu yang udah tidak bisa terpakai, kita bisa menggunakannya untuk bahan untuk media tanamnya. Nah, di sini untuk tema penyuluhan saya yaitu pemanfaatan barang bekas dan pupuk organik kompos. Nah, dari mini garden ini atau pertanian yang ada di karangan rumah ini kita bisa menghasilkan tanaman-tanaman yang sehat. Tapi kita ketahui bahwasannya kadang kalau misalnya kita ke pasar, kita itu mencari tanaman ataupun bahan-bahan makanan seperti sayuran itu yang bagus pastinya kan, yang nggak bolong-bolong, padahal itu yang berbahaya. Nah, dengan kita mempunyai perkebunan atau pertanian ini di daerah rumah, kita itu mengetahui bahwasannya tanaman kita itu sehat. Di sini kita bisa memanfaatkan mini garden tersebut menggunakan barang bekas. Ini ada contohnya ya ibu. Nah, di sini untuk gambar yang pertama, ini ada beberapa petani atau beberapa rumah tangga yang membuat pertaniannya hidroponik untuk menanam kangkung menggunakan styrofoam. Nah, styrofoam ini kan kadang kalau kita, apalagi zaman sekarang ya, kayaknya kalau kita beli makanan itu kan bekasnya styrofoam, bisa kita cuci kemudian kita jadikan untuk bahan tanam. Nah, di sini kita bisa menggunakan aqua gelas, botol aqua gelas bekas dan styrofoam untuk membuat hidroponik ini. Kemudian misalnya nih, suami ibu-ibu atau anak-anak lanang ibu-ibu punya ban-ban bekas, bisa kita buat tingkat-tingkat seperti ini. Jadi lahan yang sempit itu bisa bermanfaat secara bagus, kayak lebih menghemat tempat gitu ya ibu-ibu. Kemudian di sini nih ada kayak dari kaleng-kaleng, atau misalnya ibu-ibu setiap lebaran nih ngecat rumah misalnya, bekasnya itu bisa ibu-ibu pakai untuk tempat untuk menanam. Kayak ini ada dari botol-botol, entah minyak, bekas-bekas minyak goreng, bekas-bekas sunlight atau yang lain sebagainya itu bisa kita gunakan. Nah, kemudian untuk tanah, ya mungkin kita mengeluarkan biaya sedikit ya ibu. Kalau misalnya kita nih ngontrak, mungkin kita nggak punya lahan untuk kita mengambil tanah, mungkin kita mengeluarkan biaya untuk tanah. Kemudian untuk pupuknya kita bisa menggunakan pupuk organik. Mungkin di sini ibu-ibu biasanya kalau misalnya setelah masak nih, bekas-bekas sayuran yang kepotong-potong yang udah ibu nggak pakai lah gitu kan, yang udah mau membusuk, itu biasanya ibu buang atau gimana bu? Buang ya, kan sayang bu. Nah, jadi kita bisa memanfaatkannya bu sebenarnya untuk penggunaan pupuk, dimana kita misalnya mempunyai ember yang besar, tapi syaratnya harus mempunyai tutup, karena dia nanti kan akan mengeluarkan gas biar dia nggak meledak gitu. Tapi nanti sekali-kali kita bakal buka. Nah, kita sediakan ember, kemudian kita masukkan tanah sedikit saja, ya
bisa lah setengah gitu kan. Nanti misalnya ibu-ibu nih habis masak, terus tuh sisanya, oh saya punya wortel nih masih sisa tapi udah kalau mau dipakai udah jelek gitu kan, masukkan saja ke sini Bu. Nah untuk pembuatan pupuknya ini ibu-ibu bisa mengeluarkan biaya yang jauh lebih murah daripada ibu-ibu harus membeli di toko-toko pertanian. Nah ini juga lebih ramah lingkungan. Untuk pembuatan pupuk ini mungkin ibu-ibu akan mengeluarkan biaya sedikit tapi untuk membeli E4 ini, di mana E4 ini adalah cairan yang nantinya akan membantu proses dekomposer. Nah mungkin apa sih dekomposer itu ya ibu? Mungkin awam dengan dekomposer. Dekomposer itu suatu proses pelapukan pada tanah atau bahan-bahan organik yang kita pakai. Jadi nanti dia tuh mulai melapuk, barulah dia menjadi kompos. Kemudian misalnya ibu-ibu memakai mencuci beras, itu kan biasanya airnya dibuang ya Bu. Padahal itu tuh bagus untuk tanaman, kayak dia mengandung unsur hara bagi tanaman gitu. Jadi bisa kita tumpahkan atau kita buang airnya ke sini. Nah untuk membuang air atau menambahkan air itu bisa juga kalau misalnya ibu habis mencuci ikan, itu kan kotor bau ya Bu, bisa juga ibu masukkan ke sini. Itu sebagai pembantu mikrobanya biar makin banyak untuk membantu proses dekomposan tadi. Kemudian Bu, untuk masukkan airnya itu ibu-ibu tidak boleh terlalu buang aja lah ke situ terus, jangan. Nanti malah nggak jadi pupuk, malah jadi busuk ya Bu. Jadi kayak harus kita kontrol untuk airnya itu. Jadi dia kayak tanahnya itu lembab saja. Jadi di sini ibu-ibu ada nggak yang tertarik untuk membuat pertanian ini? Kayak ya sedikit-sedikit ada lah. Gitu. Ada nggak Bu? Ada nih Bu, tapi takut nggak jadi Bu. Apanya yang nggak jadi? Komposnya. Jadi karena mungkin dia kan nggak langsung jadi gitu. Kalau misalnya kita pakai pupuk organik, juga waktunya itu bertahap. Misalnya kita bikin sehari nggak mungkin dong langsung jadi, pasti ada prosesnya. Ya mungkin dalam waktu 1 bulan bisa atau 1 minggu bisa gitu. Nggak yang kayak misalnya kita taruh dia langsung jadi gitu, enggak. Jadi kayak ya berproses lah Bu. Sebenarnya tanpa menggunakan pupuk, kalau misalnya untuk nanam-nanam sayuran yang penting kita merawat itu udah jadi sih, udah mau sehat lah untuk tanamannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di penyuluhan mini hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Bu, kalau misalnya nih pas kita buat mini garden, ada nggak tantangan-tantangan yang sulit, yang misalnya kita mau menerapkan nih tapi banyak kan masyarakat sekarang nih kurang menerapkan mini garden itu karena hal apa tuh Bu? Kenapa? Padahal kata Ibu tadi kan bisa untuk istilahnya tempatnya tuh pun nggak harus tempat yang luas, bisa dari barang-barang bekas pun bisa kita buat mini garden. Kenapa sekarang ini masih kurang? Sebenarnya itu tergantung kita sih, kayak ya kita kadang kan ada yang orang benar-benar sibuk pagi pulangnya udah sore kayak nggak sempat. Mungkin kan kalau di sini nih kan ibu-ibunya nyantai ya di rumah, jadi kayak ya bisa lah samping-sampingan, bisa jadi hobi juga gitu nantinya. Kalau untuk tantangan tersendiri kayaknya nggak ada sih Bu, karena kan tanaman-tanaman yang kita tanam ini kayak tanaman kangkung ya, mungkin kalaupun kita nggak maksimal menanamnya ya dia tetap tumbuh walaupun tumbuhnya itu nggak berkembang. Yang penting kan ya adalah sebuah kesenangan yang kita dapatkan setelah kita membuat mini garden ini. Ada lagi Ibu? Baiklah Ibu, terima kasih untuk waktunya dan perhatiannya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.